Inilah 6 amalan utama yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad di hari Asyura. Amalan ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah memuliakan bulan Muharram karena di dalamnya terdapat satu hari yang sangat agung dan bersejarah bagi para nabi, yaitu hari Asyura. Salah satu peristiwa pada hari Asyura di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Selain itu, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa pada hari Asyura adalah hari pertama di mana Allah menciptakan dunia. Hari pertama Allah menurunkan hujan dan hari pertama Allah menurunkan rahmat. Maka tak heran Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, barang siapa yang menghidupkan malam Asyura dan hari Asyura dengan berbagai ibadah, maka seakan-akan orang tersebut beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para ahli langit yang 7. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu apa saja amalan yang sangat penting untuk kita lakukan di malam Asyura atau hari Asyura tersebut? Simaklah penjelasannya sampai akhir video. Sebelum lanjut, jika video ini menyentuh hatimu dan begitu penting, jangan biarkan hanya kamu yang tahu. Klik like sebagai tanda setuju, bagikan ke saudara dan sahabatmu agar menjadi amal jariah bagimu. Subscribe channel ini agar bisa terus belajar Islam dengan hati yang hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan pertama adalah melaksanakan puasa di siang harinya. Puasa di hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram menjadi keistimewaan tersendiri karena diganjar dengan dileburnya dosa setahun yang telah lewat. Sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura. Lalu Rasul menjawab, puasa Asyura akan melebur dosa setahun yang telah lewat. Yang kedua, memberi minum kepada orang yang membutuhkan. Dalam kitab klasik dijelaskan fadilah atau keutamaan memberi minum kepada orang-orang yang haus terkhusus di hari Asyura. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati dalam kitabnya I'anatul Talibin. Wa man saqa fi yaumi Asyura syurbata ma'in saqahullahu yaumal atshil akbari ka'san lam yadhma'u ba'daha abadan wa ka'annama lam ya'sillaha tarfata ain. Artinya, barang siapa yang memberi minum dengan satu teguk air pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan minum baginya pada hari yang dimana rasa haus sangat kuat, yang mana setelah itu ia tidak akan mengalami kehausan selamanya, dan seakan-akan ia tidak pernah bermaksiat dalam sekejap mata pun. Maksud memberi minum kepada orang yang haus juga bisa dipahami secara luas, yaitu membantu orang yang sedang membutuhkan di hari Asyura. Sahabat yang dirahmati Allah, yang ketiga, bersedekah kepada keluarga dan sesama muslim. Sedekah dianjurkan dalam waktu kapan saja, tidak terbatas waktu tertentu. Namun, sedekah tentu akan bernilai lebih jika dilaksanakan pada hari Asyura, sebuah waktu yang istimewa di bulan mulia. Sayyid Abi Bakar Syatta Ad-Dimyati menjelaskan bahwa keutamaan berbagi atau bersedekah di hari Asyura kepada keluarga, kerabat atau sesama juga dapat meluaskan rezekinya. Hal ini sebagaimana ia jelaskan dalam kitabnya I'anatul Talibin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man wasa'a fi yaumi Asyura ala iyalihi wa ahlihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanati. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meluaskan rezekinya di hari Asyura untuk kerabat dan keluarganya, maka Allah akan meluaskan rezekinya di tahun tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, yang keempat, menyantuni anak yatim.
Tanggal 10 Muharram kerap disebut sebagai lebaran anak yatim. Bukan tanpa alasan, amalan ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad karena keutamaan bulan Muharram dan keutamaan menyantuni anak yatim sendiri. Sebagaimana Abu Umamah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengusap kepala yatim semata-mata karena Allah, maka setiap rambut yang ia usap memperoleh satu kebaikan. Barang siapa yang berbuat baik kepada yatim di sekitarnya, maka ia denganku ketika di surga seperti dua jari ini. Nabi menggambarkannya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, dengan artian akan sangat dekat dengan Nabi di surga nanti. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, membaca zikir dan istighfar. Sahabat yang dirahmati Allah, ada banyak dari umat-umat terdahulu yang diterima taubat mereka pada hari Asyura. Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar pada hari tersebut. Di antaranya seperti yang dianjurkan oleh Imam Az-Zuhri yang menyatakan, barang siapa yang pada hari Asyura membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, niscaya Allah akan menjaganya dari keburukan di tahun tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, selain itu ada banyak faidah bagi orang yang senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Di antaranya sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar atau meminta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesusahannya, dan bagi setiap kegalauan dan kegundahannya Allah berikan kelapangan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, melaksanakan sholat 4 rakaat. Sahabat yang dirahmati Allah, Sayyid Abi Bakar Syatta Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan bahwa barang siapa yang sholat 4 rakaat pada hari Asyura, setiap selesai membaca Al-Fatihah diteruskan membaca surat Al-Ikhlas 51 kali, maka Allah akan memaafkan baginya dosa selama 50 tahun. Adapun untuk niatnya yaitu usalli sunnatan arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan sholat 4 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa melaksanakannya dengan 2 rakaat, yaitu dengan niat usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Niat aku melaksanakan sholat 4 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai 6 amalan penting di hari Asyura. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan baru kita dan kita bisa mengamalkannya. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, Al-Fakir mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan Al-Fakir sendiri. Jika ada benarnya itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.